Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Hanako Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Yohanes 5, ayat 9b sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Saudara terkasih dalam Tuhan, sesudah Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, timbul kegemparan barang sesaat. Karena hari itu adalah hari Sabat, maka siapapun yang membawa beban di jalan akan tampak luar biasa, sehingga setiap orang akan menanyakan apa maksudnya berbuat demikian. Demikian juga halnya dengan orang-orang Yahudi yang melihat kejadian tersebut. Mereka melarang orang lumpuh yang baru sembuh tersebut untuk memikul tilamnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa sebenarnya maksud dan tujuan Tuhan menyembuhkan seseorang pada hari Sabat? Yesus ingin meluruskan kembali pemahaman yang keliru tentang Sabat. Sabat diadakan bukan untuk menyusahkan, tetapi agar menjadi berkat. Orang Yahudi telah menambahkan banyak peraturan tentang Sabat yang pada awalnya tidaklah demikian, dan pada akhirnya menyusahkan diri mereka sendiri. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus bebas untuk melakukan apapun di hari Sabat, apalagi yang diperbuatnya itu adalah perbuatan yang baik. Yesus bukan pelanggar hukum Sabat, sebab Ia adalah Tuhan atas segalanya termasuk Sabat. Hukum Taurat memang melarang orang bekerja pada hari Sabat. Ahli-ahli Taurat membuat berbagai peraturan tambahan untuk menolong orang mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Namun sungguh sangat disayangkan, mereka pada akhirnya lebih mengutamakan peraturan tambahan, sehingga mengaburkan makna asli daripada hukum Taurat itu sendiri. Akibatnya larangan bekerja pada hari Sabat berganti makna menjadi larangan untuk melakukan segala sesuatu apapun tujuannya. Orang yang mengangkat tilam saja sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hari Sabat. Apalagi saat orang Yahudi tahu bahwa orang tersebut mengangkat tilam karena diperintahkan oleh Yesus yang telah menyembuhkannya. Di mata orang Yahudi, Yesus dianggap telah melakukan pelanggaran ganda. Pelanggaran pertama adalah menyembuhkan orang. Pelanggaran kedua adalah menyuruh orang melanggar Sabat dengan mengangkat tilam. Akhirnya mereka bereaksi keras sampai ingin menganiaya Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, selain untuk meluruskan pengertian yang salah tentang Sabat, melalui mujizat kesembuhan yang telah diperbuatnya, Yesus ingin mengungkapkan bahwa para pemimpin agama telah kehilangan tujuan utama diadakannya Sabat. Larangan untuk melakukan segala sesuatu pada hari Sabat membuat mereka tidak bisa menyaksikan dan mengalami karya Allah di hari Sabat. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa Sabat tidak mampu menghentikan Yesus untuk tetap bekerja memuliakan Allah Bapa. Yesus tidak pernah berhenti dalam menyatakan kebaikannya untuk umatnya, sekalipun itu pada hari Sabat. Demikian juga halnya dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan kebaikannya atas hidup kita ketika ditemukannya kerinduan yang besar dalam hati kita untuk mengalami lawatan dan jamahan kuasa-Nya. Demikian juga halnya dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhenti. He never stop untuk menyatakan kebaikannya atas hidup kita ketika ditemukannya kerinduan yang besar dalam hati kita untuk mengalami lawatan dan jamahan kuasa-Nya.
Pastikan kerinduan itu senantiasa berkobar-kobar dalam hati saudara, apapun kondisi saudara saat ini. Sekalipun saudara dalam kondisi yang baik-baik saja, tetaplah memiliki kerinduan untuk senantiasa dipulihkan oleh Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Biarlah kerinduan untuk senantiasa dipulihkan dan diperbaharui, sampai pada kesudahan segala sesuatunya, senantiasa ada dalam kehidupan kami. Baik ketika kami dalam kondisi baik-baik saja, ataupun ketika kami dalam kondisi tidak baik. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti menyatakan kebaikan-Mu atas hidup kami. Engkau senantiasa bekerja untuk mendatangkan pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan kami mengucap syukur, kami percaya. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita dan kita semua memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, supaya semakin banyak yang terberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.